Di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di sebuah desa kecil dekat hutan Alas Purwo, tersembunyi kisah-kisah misteri yang hanya berani dibicarakan oleh orang-orang yang sudah sangat tua. Alas Purwo, dengan hutan lebat dan pantainya yang tak terjamah, dikenal sebagai tempat yang angker dan penuh dengan cerita mistis. Di balik keindahan alamnya, ada satu cerita yang lebih banyak disembunyikan, sebuah ritual pesugihan yang mengerikan, ritual nasi tempong. Nasi tempong adalah sebuah upacara yang dilakukan di tengah hutan untuk meminta kekayaan dari makhluk gaib yang menghuni Alas Purwo. Ceritanya sudah beredar turun-temurun, namun tidak ada yang benar-benar berani mengungkapkan detailnya, selain bagi mereka yang pernah mencoba, atau lebih tepatnya, terperangkap dalamnya. Kabarnya, mereka yang berhasil melaksanakan ritual ini akan diberkahi dengan kekayaan luar biasa, tetapi ada harga yang harus dibayar. Nyawa mereka, jiwa mereka, dan bahkan hidup mereka akan menjadi milik kekuatan yang menguasai hutan itu. Pada suatu malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Raka tiba di desa tersebut. Ia adalah seorang mahasiswa yang tengah mencari cerita untuk tugas penelitiannya tentang budaya mistis di Jawa. Ketika mendengar tentang ritual pesugihan nasi tempong, ia merasa tertarik, meskipun ada rasa takut yang menggerayangi dirinya. Warga desa selalu menghindar jika topik itu dibahas, dan hanya orang-orang tertentu yang bersedia menceritakan kisahnya. Salah satunya adalah seorang kakek bernama Pak Tarto, yang tampaknya tahu banyak tentang misteri Alas Purwo. Raka, Pak Tarto memulai ceritanya dengan suara serak. Ada yang mengatakan bahwa jika kau ingin mendapat kekayaan, hutan itu akan memberikannya. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Ritual itu bukan untuk sembarang orang. Konsekuensinya? Tanya Raka dengan penuh rasa penasaran. Pak Tarto menatapnya lama. Tak ada yang berani mengungkapkan semuanya. Anak muda. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang datang dengan niat hanya untuk kekayaan akan dipermainkan oleh kekuatan yang ada di sana. Namun, rasa penasaran Raka tak bisa dibendung. Dengan keyakinan bahwa itu hanya mitos belaka, ia memutuskan untuk menempuh jalan yang penuh bahaya ini. Malam itu, ketika bulan purnama bersinar terang, Raka menuju Alas Purwo sendirian. Ia membawa nasi yang telah dipersiapkan sesuai petunjuk yang diberikan Pak Tarto. Nasi dengan campuran bumbu yang hanya diketahui oleh segelintir orang yang masih hidup di desa itu. Setibanya di hutan, hawa dingin langsung menyambut tubuh Raka. Suasana malam itu sangat sunyi, hanya ada desiran angin dan suara dedaunan yang bergesekan. Ia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Pak Tarto, menuju ke sebuah clearing di dalam hutan yang dipercaya sebagai tempat ritual. Saat ia sampai di tempat itu, Raka terkejut melihat pemandangan yang sangat aneh. Di tengah clearing, ada sebuah lingkaran batu besar yang disusun rapi. Di sekelilingnya, duduk beberapa sosok yang mengenakan pakaian putih dengan wajah tertutup kain hitam. Mereka tampak tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Raka mendekati mereka, merasa cemas namun tetap memberanikan diri. Salah seorang sosok di dalam lingkaran itu, seorang pria tua dengan jubah putih, menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Ah, kau datang juga," kata pria itu, suaranya dalam dan bergema. "Siapa yang memberitahumu tentang ritual ini?" "Aku mendengarnya dari Pak Tarto," jawab Raka dengan suara gemetar. Pria itu mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, bergabunglah dan cicipi nasi tempong ini. Kekayaan akan datang padamu, tetapi ingatlah, harga yang harus dibayar sangat tinggi." Raka merasa sedikit ragu, namun dorongan untuk mendapatkan kekayaan membuatnya memberanikan diri. Ia duduk di salah satu batu dan mulai menyantap nasi yang diberikan kepadanya. Rasanya aneh, manis, pedas, dan sedikit pahit, seperti campuran rasa yang tak bisa ia jelaskan. Setiap suapan membuat tubuhnya terasa lebih panas, dan matanya mulai kabur. Tiba-tiba, semua sosok di sekelilingnya berdiri, mengelilingi Raka.
Mereka mulai bernyanyi dalam bahasa yang tidak ia mengerti, dan api yang menyala di tengah lingkaran semakin besar. Udara menjadi semakin berat, dan Raka merasa terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. "Apa yang sedang terjadi?" teriak Raka, panik, namun tak ada yang menjawab. Lalu, dengan suara yang serak dan dalam, pria tua itu berkata, "Kekayaanmu sudah dimulai, Raka. Tapi jangan harap itu akan datang dengan mudah. Jiwa yang kau beri, akan kami ambil pada waktunya." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, dan sosok-sosok bayangan muncul dari dalam kegelapan hutan. Mereka bergerak perlahan, menuju ke arah Raka dengan wajah yang tampak kosong dan tanpa ekspresi. Masing-masing dari mereka membawa benda-benda yang tak bisa dikenali, seperti benda-benda kuno yang bercahaya samar di dalam kegelapan. Raka, yang kini tak bisa bergerak, merasa tubuhnya kaku. "Apa yang mereka inginkan dari saya?" teriaknya. Namun suara itu hanya bergema, tidak ada jawaban yang datang. Salah satu dari bayangan itu mengangkat tangannya, dan Raka merasa tubuhnya seperti dibekukan. Ia bisa merasakan kekuatan gelap yang menyelimuti dirinya, tetapi juga ada sesuatu yang membara dalam dirinya, keinginan untuk memiliki kekayaan yang lebih besar. "Tunggu!" Raka berteriak, berusaha memberontak. "Aku belum siap." Namun, bayangan itu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak ada yang pernah siap. Tidak ada yang bisa lari." Dengan itu, bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu, seolah kembali ke dalam kegelapan hutan. Api yang menyala di tengah lingkaran padam, meninggalkan hutan yang kembali sunyi. Namun, Raka tidak bisa bangkit. Tubuhnya terasa berat, matanya berkunang-kunang, dan ia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang telah terambil. Keesokan paginya, penduduk desa dikejutkan dengan penemuan Raka yang tergeletak di luar hutan, dalam kondisi lemah dan pucat. Ia tak ingat apa yang terjadi selama malam itu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah tanda hitam, seperti bekas cakaran, muncul di lengannya. Seperti tanda yang diberikan oleh kekuatan gaib. Raka kembali ke desa, namun kekuatan gaib yang menyertainya tak bisa dijelaskan. Ia mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Uang datang begitu saja, kesempatan kerja datang tanpa henti. Tapi setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dan suara bisikan aneh mulai terdengar di telinganya, memberi peringatan bahwa ini baru permulaan. Apakah Raka akan bisa melarikan diri dari harga yang harus ia bayar? Dan apakah ritual pesugihan ini benar-benar berakhir dengan berlimpahnya kekayaan? Setelah malam itu, Andi tidak pernah kembali ke warung Embok Sinah. Berita tentang apa yang ia lihat menyebar cepat di desa. Banyak yang mulai menjauh dari warung nasi tempok itu, takut akan cerita yang beredar tentang hubungan gelap Embok Sinah dengan jin yang memberinya kekayaan. Namun, meskipun banyak yang ragu dan menjauh, warung Embok Sinah tetap penuh dengan pelanggan yang datang jauh-jauh dari luar desa. Mereka tak tahu apa yang tersembunyi di balik kesuksesan itu. Embok Sinah, meskipun merasakan ada yang tidak beres dalam perjanjian itu, tetap tak bisa melepaskan diri. Setiap kali ia mencoba untuk meninggalkan kekayaan yang telah ia raih, ada suara jin itu yang mengancam dan mengingatkan bahwa perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. "Kau tak bisa lari dariku, Embok. Kekuatan ini ada dalam dirimu sekarang." Suara berat itu terdengar jelas di telinganya, seperti sebuah bayangan yang selalu mengikutinya. Semakin lama, Embok Sinah merasa kesuksesannya semakin datang dengan harga yang lebih mahal. Setiap malam, dia sering terbangun dengan rasa tercekik, seperti ada sesuatu yang menahan napasnya. Matanya mulai tampak lelah dan merah, bukan karena kelelahan bekerja, tetapi karena perasaan terikat yang semakin kuat. Di dalam hatinya, ia merasa ada yang hilang. Hati kecilnya yang dulu penuh dengan kebaikan dan kesederhanaan kini digantikan oleh ketakutan dan kebingungan. Suatu malam,
Saat warung sudah tutup dan Embok Sina sedang membersihkan dapur, ia merasakan kehadiran sosok itu lagi. Sosok jin yang pernah ia nikahi, yang memberi semua yang diinginkannya. Jin itu muncul dari kegelapan, lebih besar dari yang ia ingat, dengan mata merah yang bersinar tajam. "Kenapa kau terlihat cemas, Embok?" Suara jin itu seperti getaran petir yang memecah kesunyian malam. Embok Sina terdiam, ia tak bisa menatap mata jin itu langsung. Aku merasa ada yang salah, saya tak bisa tidur, saya merasa seperti saya terperangkap, ujarnya dengan suara bergetar. Jin itu mendekat, mengelus pipinya dengan jari-jari panjang yang dingin. "Kau ingin bebas, Embok? Kau ingin semua ini berakhir? Tak ada yang bisa lepas begitu saja dari perjanjian yang telah dibuat. Kekayaan ini milik kami sekarang. Kamu bukan lagi hanya manusia, kamu sudah menjadi bagian dari dunia kami." Embok Sina menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Setiap keinginan untuk melepaskan diri dari perjanjian itu hanya membawa rasa takut yang semakin mendalam. "Aku tak bisa lagi hidup seperti ini. Aku ingin bebas dari semua ini. Aku ingin kembali seperti dulu, seperti sebelum warung ini terkenal." Embok Sina mengungkapkan isi hatinya, meski hatinya tahu itu hanya sebuah harapan yang sia-sia. Jin itu tertawa, suaranya seperti gemuruh guntur yang datang dari dalam tanah. "Hidupmu sudah berubah, Embok. Kamu sudah terlalu jauh terjerat dalam dunia ini. Tak ada jalan keluar. Semua ini adalah akibat dari ambisi yang tak terkendali. Kau ingin semuanya datang dengan cepat, tetapi kau lupa. Setiap kemudahan pasti ada bayarannya." Embok Sina merasa tubuhnya lemas, seperti ada beban berat yang menekan jantungnya. Ia ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Rasa takut menguasai dirinya. Apa yang dulu tampak sebagai kesempatan besar, kini berubah menjadi kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Warung nasi tempok yang dulu hanya tempat sederhana kini menjadi penjara besar yang mengikat jiwa dan hidupnya. Namun, di tengah kekalutan itu, ada suara kecil dalam hati Embok Sina yang mulai menumbuhkan benih-benih penyesalan. Ia ingat ketika dulu ia hanya seorang wanita sederhana yang hanya ingin memiliki kehidupan yang layak. Namun ambisi untuk meraih kekayaan dengan cara yang instan telah membuatnya kehilangan segalanya, termasuk kedamaian dalam hatinya. Pada suatu malam yang penuh bintang, ketika pelanggan sudah meninggalkan warung dan semuanya terasa sunyi, Embok Sina memutuskan untuk pergi ke hutan alas Purwo sekali lagi. Ia ingin mencoba untuk mencari jalan keluar, berharap masih ada kesempatan untuk melepaskan diri dari perjanjian gelap ini. Dengan hati yang penuh rasa takut namun juga penyesalan yang mendalam, ia melangkah sendirian menuju tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan jin itu. Langkahnya terasa berat, dan setiap pohon yang ia lewati seperti mengawasi dan mengingatkannya akan kesalahan yang telah ia buat. Di tengah hutan yang gelap, Embok Sina akhirnya tiba di tempat yang sama, di mana ia pertama kali bertemu dengan jin yang memberinya kekayaan. "Apakah kau masih ingin melarikan diri, Embok?" Suara jin itu terdengar lagi, namun kali ini tidak ada tawa, hanya ancaman yang terasa lebih berat. Embok Sina berdiri tegak, meskipun hatinya penuh ketakutan. "Aku ingin kembali, aku ingin mengakhiri ini semua. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi," ujarnya dengan suara penuh tekad. Jin itu hanya terdiam sejenak, lalu suara beratnya bergema, "Kau harus tahu, Embok, tidak ada jalan keluar. Sekali kau terjerat dalam dunia ini, kau tak bisa bebas. Tapi aku memberi pilihan kepadamu, teruskan hidup dalam kemewahan ini, atau lepaskan dirimu dan bayar harga yang lebih besar." Embok Sina terdiam, kebingungan dan penyesalan merasuki hatinya. Dalam kegelapan itu, ia teringat akan segala yang telah ia lakukan, kesalahan yang telah dibuat demi menggapai ambisi duniawi. Ia ingin berhenti, tetapi ia tahu bahwa harga dari perjanjian itu sangatlah besar.
Keinginan untuk bebas masih ada, namun di hadapannya kini ada jalan yang lebih kelam, jalan yang ia tahu tidak akan bisa kembali. Di tengah kebimbangan itu, suara jin itu kembali terdengar. Pilihan ada di tanganmu, Embok. Tetapi ingat, jika kau memilih untuk melepaskan semuanya, kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Embok Sina hanya bisa terdiam, merasa terperangkap dalam pilihan yang tak bisa ia hindari. Embok Sina berdiri di tengah kegelapan hutan alas Purwo, hati berdebar, wajahnya tertunduk lemah. Ia tak tahu harus memilih yang mana. Di satu sisi, ia ingin melepaskan diri dari kekayaan dan kesuksesan yang datang dengan cara yang kelam, namun di sisi lain, ia tak bisa menepis kenyataan bahwa kekayaan itu telah mengubah hidupnya secara drastis. Semua yang ia capai, dari warung sederhana hingga menjadi terkenal di seluruh penjuru Banyuwangi, adalah hasil dari perjanjian gelap dengan jin itu. Namun, harga yang ia bayar semakin terasa sangat berat, mengikat setiap langkahnya. Jin itu muncul di depannya, sosok besar yang tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan mata merah yang menyala. Kau pikir kau bisa melarikan diri dariku? Embok, suaranya menggema, penuh dengan kekuatan dan ancaman. Kekayaanmu, kesuksesanmu, semuanya karena aku. Kau pikir bisa hidup tanpa kami? Kau tidak bisa. Embok Sina menunduk, bibirnya gemetar. Aku ingin mengakhirinya, katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku ingin hidup biasa lagi, seperti dulu. Aku tidak ingin terikat dengan kekuatan ini. Aku menyesal telah membuat perjanjian ini. Jin itu tertawa, tawa yang begitu dalam dan mengerikan. Menyesal? Kamu pikir menyesal bisa mengubah apa-apa? Ketika kau masuk ke dalam dunia kami, itu berarti kau tak akan pernah bisa kembali. Kekuatan ini sudah mengalir dalam darahmu, dalam setiap langkahmu. Kekayaan yang kau nikmati, kehidupan yang kau jalani, semua itu sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa lepas dari perjanjian ini, Embok. Namun, meskipun suara jin itu penuh dengan ancaman, ada satu hal yang muncul dalam diri Embok Sina, rasa keteguhan untuk membebaskan dirinya. Ia mengingat kembali masa-masa ketika ia masih hidup sederhana, saat ia hanya seorang wanita biasa yang ingin memiliki hidup yang layak. Ia tahu, meskipun perjanjian itu sudah mengikatnya, ada kemungkinan untuk memutuskan hubungan itu, meskipun dengan harga yang tinggi. Jika aku harus membayar harga untuk ini, Embok Sina berkata dengan tekad, aku siap. Aku tidak ingin hidup terus-terusan dalam bayangan kegelapan dan ketakutan. Aku tidak ingin kekayaan ini lagi, jika itu berarti aku harus menjadi budak dari janji yang tak pernah aku pahami sepenuhnya. Jin itu terdiam sejenak, wajahnya yang mengerikan tampak serius. Kemudian, ia mengangguk perlahan. Kau memilih jalan yang berat, Embok. Tidak ada jalan yang mudah dalam dunia ini. Jika kau benar-benar ingin melepaskan diri, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Embok Sina merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu, inilah pilihan yang harus ia ambil. Ia mengangkat wajahnya, menatap jin itu dengan penuh tekad. Saya siap, apapun yang harus saya bayar, saya akan hadapi. Jin itu melangkah maju, dan dalam sekejap, sebuah cahaya gelap menyelimuti tubuh Embok Sina. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menghisap seluruh kekuatannya. Ada energi yang mengalir keluar dari dirinya, seperti seluruh hidupnya terlepas dari tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ketika cahaya itu mulai mereda, Embok Sina merasa tubuhnya kembali seger, lebih ringan dari sebelumnya. Tetapi, ada sesuatu yang hilang. Kekayaan, kesuksesan, dan kemewahan yang selama ini mengelilinginya, kini tak lagi ada. Warung nasi tempok yang dulu ramai, sekarang kosong. Semua pelanggan yang datang setiap hari kini tak terlihat lagi. Hanya ada kesunyian dan kehampaan yang menggantung. Tiba-tiba,
Suara jin itu kembali terdengar di telinga Embok Sinah, lebih lembut namun tetap penuh ancaman. Kau telah memilih untuk melepaskan diri, Embok Sinah. Tetapi ingatlah, tidak ada yang benar-benar gratis. Harga yang harus kau bayar mungkin belum selesai. Kekayaan yang kau dapatkan, kesuksesan yang kau rasakan, semua itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari dirimu. Kamu mungkin bebas untuk sekarang, tetapi ada bagian dari dirimu yang selalu akan terikat dengan kami. Dengan satu gerakan cepat, jin itu menghilang, meninggalkan Embok Sinah dalam kesendirian di tengah hutan yang gelap. Ia berdiri sendiri, merasa kosong. Semua yang dulu ia miliki kini hilang begitu saja. Namun, saat ia mulai berjalan keluar dari hutan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat seorang pria muda berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Embok Sinah, apa yang terjadi? Tanya pria itu, yang ternyata adalah Andi, pemuda yang sebelumnya menyelidiki warung nasi tempok dan melihat keanehan yang terjadi di sana. Apa yang kau lakukan di sini? Warungmu, semuanya berubah? Embok Sinah menatapnya, merasa kelegaan dan penyesalan yang bercampur. Aku telah memilih untuk melepaskan semua itu, Andi. Aku ingin hidup biasa lagi, tanpa kekayaan dan tanpa perjanjian gelap. Tapi, aku takut harga yang harus kubayar belum selesai. Andi mendekat, mencoba menghiburnya. Kau tidak perlu khawatir, Embok. Kami akan membantu. Kau tidak sendiri lagi. Namun, meskipun Andi berusaha menenangkan Embok Sinah, ada perasaan lain yang mengganjal dalam hati Embok Sinah. Suara jin itu terus terngiang dalam pikirannya, dan ia mulai menyadari bahwa meskipun ia telah melepaskan semua yang tampak indah itu, ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mungkin tidak bisa ia hindari. Perjanjian itu mungkin sudah berakhir di dunia nyata, tetapi apakah benar-benar berakhir di dalam dirinya? Dengan langkah lambat, Embok Sinah mengikuti Andi keluar dari hutan, tetapi di dalam hati, ia tahu bahwa jalan untuk benar-benar bebas dari kekuatan gelap itu belum berakhir. Mungkin, petualangannya baru saja dimulai, dan ada sesuatu yang lebih menakutkan yang akan datang menuntut bayarannya. Embok Sinah berjalan dengan langkah terhuyung-huyung, mengikuti Andi keluar dari hutan alas Purwo. Kelegaan yang ia rasakan setelah melepaskan diri dari perjanjian dengan jin itu mulai memudar, digantikan oleh perasaan tak menentu yang semakin menyelimuti dirinya. Meski ia merasa bebas dari pengaruh kekuatan gelap itu, ada sesuatu yang terus membayangi pikirannya. Bisikan jin itu yang seolah tak pernah berhenti, bahkan di saat-saat terlepas dari cengkeramannya. Embok, kau baik-baik saja? Tanya Andi, yang kini berjalan di sampingnya dengan cemas. Ia melihat Embok Sinah tampak semakin pucat, wajahnya penuh kecemasan. Kau pasti merasa lebih ringan sekarang, kan? Embok Sinah tidak menjawab. Ia hanya mengangguk lemah, tetapi rasa gelisahnya tak kunjung reda. Ia tahu bahwa keputusan untuk melepaskan semua yang telah ia raih dengan bantuan jin itu bukanlah akhir dari segalanya. Meski ia tidak lagi mendapatkan kemewahan atau kesuksesan instan, ada harga lain yang mungkin harus ia bayar. Saat mereka tiba di pinggir hutan, di dekat jalan raya yang biasa dilalui penduduk desa, Embok Sinah merasakan dadanya sesak. Rasa tertekan itu datang begitu mendalam, seolah seluruh tubuhnya tidak mampu lagi menanggung beban yang selama ini ia simpan. Tiba-tiba, ia terjatuh dan terkapar di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Andi yang terkejut segera membantunya, namun wajah Embok Sinah semakin pucat, matanya mulai membelalak, dan napasnya tersengal-sengal. Embok Sinah, apa yang terjadi? Andi panik, mencoba menenangkan Embok Sinah yang sudah mulai sulit bernapas. Namun, Embok Sinah hanya bisa tersenyum lemah, senyum yang seakan penuh penyesalan. Aku sudah tak bisa lagi, ujar Embok Sinah dengan suara terbata-bata.
mata sembab penuh ketakutan. Kekuatan itu tetap ada di dalam diriku, aku tak bisa lari darinya. Andi tak mengerti apa yang dimaksud oleh Embok Sinah, namun ia bisa merasakan sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi pada Embok Sinah. Tiba-tiba, tubuh Embok Sinah mulai bergetar keras, dan matanya menatap ke atas dengan tatapan yang kosong. Kemudian, terdengar suara tawa yang sangat berat, suara yang menggema dari dalam tubuhnya. Tawa itu sama seperti tawa jin yang pernah mengikatnya. Suara itu penuh dengan kekuatan gelap yang membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat dan menyesakkan. Jangan coba melarikan diri dariku, Embok Sinah. Kau tak akan pernah bisa bebas. Kau sudah menjadi milikku, dan jiwa yang terikat dengan kekuatan ini tak akan pernah lepas. Suara jin itu menggema dari dalam tubuh Embok Sinah, meskipun dia tidak lagi bisa berbicara dengan suaranya sendiri. Andi terkejut dan mundur, tubuhnya gemetar mendengar suara itu. Apa yang kau lakukan pada Embok Sinah? Teriaknya, mencoba mengguncang tubuh Embok Sinah agar sadar. Namun, tubuh Embok Sinah justru semakin melemah, dan matanya mulai melotot dengan tajam, seolah menjadi milik jin itu. Jin itu, yang kini sepenuhnya menguasai tubuh Embok Sinah, menatap Andi dengan penuh amarah. Kau pikir kau bisa menyelamatkan wanita ini? Tidak, dia sudah terlalu jauh terjerat. Dia adalah milikku, dan sekarang saatnya dia membayar harga atas pilihannya. Dengan suara yang semakin berat dan mengerikan, jin itu mulai menarik kekuatan terakhir yang masih tersisa dalam diri Embok Sinah. Seketika, tubuh Embok Sinah mulai terlihat lebih kurus, seperti kekuatan hidupnya ditarik keluar begitu saja. Andi mencoba untuk menolong, tetapi tubuhnya seolah terperangkap dalam kekuatan yang luar biasa, tidak mampu bergerak. Embok Sinah menatap Andi dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku minta maaf, ujar Embok Sinah, suara yang terdengar sangat lemah dan hampir tak terdengar. Tiba-tiba, tubuh Embok Sinah terkulai lemas di tanah, dan suara jin itu tertawa lagi, tawa yang penuh kepuasan dan keangkuhan. Dia telah melanggar perjanjian, Andi. Dia telah memilih untuk melepaskan kami, namun tidak ada yang bisa melarikan diri dari perjanjian dengan kami. Kekuatan ini akan menuntut hidupnya. Andi hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca melihat sosok yang pernah ia kenal sebagai Embok Sinah, kini tergeletak tak bernyawa di depan matanya. Ia menyaksikan dengan ngeri bagaimana kekuatan jin itu menguras hidupnya sampai habis. Tak ada yang bisa dia lakukan selain merasakan keputusasaan yang mendalam. Embok Sinah, yang dulu menjadi wanita yang penuh ambisi untuk hidup lebih baik, akhirnya jatuh menjadi tumbal dari perjanjian gelap yang ia buat demi kekayaan. Jin itu, yang memberi semua yang diinginkan Embok Sinah, kini mengambil nyawanya sebagai harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari perjanjian gelap, dan bagi mereka yang mencapainya dengan cara yang salah, tak ada jalan untuk kembali. Seiring dengan tertunduknya tubuh Embok Sinah, jin itu kembali menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Andi yang tak bisa berbuat apa-apa. Kegelapan di sekitar mereka semakin menyelimuti, seolah dunia ini telah melupakan segala yang pernah ada. Hanya ada kehampaan, kesedihan, dan rasa takut yang mendalam. Andi berdiri terpaku di sana, menatap tubuh Embok Sinah yang kini tak lagi bernyawa, dengan penuh perasaan tak terungkapkan. Semua orang yang pernah tahu tentang warung nasi tempok itu kini akan tahu satu hal yang pasti. Tidak ada yang bisa lepas dari janji dengan jin. Setiap jalan pintas yang kita pilih akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Semua yang tampaknya menguntungkan di dunia ini bisa menjadi bumerang yang menghabiskan segalanya.